Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Fitri Nikahar SST MK sebagai dosen pengampu mata kuliah instrumentasi, dan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Chelsea Andila sebagai moderator, dan ada Geisa Katarina sebagai pemateri satu, dan ada Najwa Eka Syafira sebagai pemateri 2, dan ada Aprilia Maulidina sebagai pemateri 3. Langsung saja kita ke materi. Baik, pertama, definisi. Mikrotom adalah alat yang digunakan untuk memotong jaringan atau bahan biologis menjadi irisan yang sangat tipis. Alat ini biasanya digunakan dalam histologi, patologi, dan penelitian biologi untuk membuat preparat yang bisa diamati dengan jelas. Prinsipnya yaitu, mikrotom bekerja dengan prinsip memotong jaringan menjadi irisan tipis menggunakan pisau tajam. Sampel difiksasi, dipotong dengan ketebalan tertentu, lalu ditempelkan ke kaca objek untuk diperiksa di bawah mikroskop. Setelah itu ada bagian-bagian alat. Yang pertama ada layar ketebalan, berfungsi menunjukkan ketebalan irisan jaringan yang akan dipotong dalam satuan mikrometer. Kedua, roda pemutar utama, digunakan untuk menggerakkan mekanisme pemotongan dengan cara diputar secara manual. Ketiga, knop pengatur ketebalan, berfungsi untuk mengatur ketebalan irisan jaringan sesuai kebutuhan pemeriksaan. Keempat, dudukan penjepit spesimen, yaitu tempat untuk memasang dan menahan jaringan atau blok sampel agar tetap stabil saat dipotong. Kelima, penjepit kaset cepat, berfungsi untuk memasang dan melepaskan kaset jaringan dengan mudah dan cepat. Keenam, ada pemegang pisau, yaitu tempat untuk menempatkan pisau yang digunakan untuk memotong jaringan. Ketujuh, dasar pemegang pisau, yaitu bagian dasar tempat pemegang pisau dipasang agar tetap stabil. Yang kedelapan ada bagi limbah, berfungsi sebagai menampung sisa irisan jaringan yang tidak digunakan agar area kerja tetap bersih. Yang terakhir ada roda pemutar kecil, digunakan untuk melakukan penyesuaian kecil pada posisi spesimen sebelum dipotong. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu jenis-jenis alat. Yang pertama mikrotom putar. Mikrotom ini paling umum digunakan dalam histologi untuk memotong jaringan keras dan padat dengan presisi tinggi. Dengan pisau yang berputar secara horizontal, alat ini dapat menghasilkan irisan tipis dengan ketebalan yang dapat disesuaikan. Yang kedua, mikrotom kriostat. Dilengkapi sistem pendingin, mikrotom kriostat membekukan jaringan sebelum dipotong sehingga menghasilkan irisan lebih tipis dan akurat. Yang ketiga yaitu mikrotom geser atau sliding. Menggunakan pisau bergerak vertikal, alat ini cocok untuk memotong jaringan tipis dengan akurasi tinggi, terutama untuk mikroskopi elektron. Mikrotom ini ideal dalam studi mikrostruktur yang memerlukan irisan seragam dan detail yang tajam. Selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama, pastikan semua sistem mikrotom terkunci. Yang kedua, aktifkan kunci roda tangan untuk perlindungan jari. Yang ketiga, longgarkan fiksasi pisau, masukkan bilah, lalu kencangkan kembali. Sesuaikan posisi horizontal pisau dengan melonggarkan dan mengencangkan fiksasi dudukan pisau. Atur area pemotongan dengan menggeser dudukan pisau ke kiri atau ke kanan, lalu kencangkan kembali. Sesuaikan sudut pemotongan dengan memiringkan dudukan pisau secara manual. Kencangkan kembali fiksasi dudukan pisau setelah sudut disesuaikan. Longgarkan alas pisau, geser ke arah sampel, lalu kencangkan kembali. Gunakan roda tangan kiri untuk menggerakkan spesimen menuju pisau hingga terdengar sinyal batas. Lalu lepaskan kunci roda tangan dan gunakan roda tangan kanan untuk memulai pemotongan. Kemudian gerakan roda tangan berlawanan arah jarum jam untuk memotong bertahap.
Pilih ketebalan pemotongan seperti 10, 20, 30, atau 40 dengan knob atas. Konfirmasi ketebalan pemotongan dengan memutar tombol di sisi kiri depan instrumen. Cara perawatan yang pertama, membersihkan rotary mikrotom setelah selesai menggunakan setiap hari dengan cara membuang sisa parafin yang menempel di alat menggunakan kuas halus atau kain halus yang sebelumnya sudah dibasahi dengan silol kemudian dikeringkan. Yang kedua, apabila tersedia oil khusus untuk mikrotom, gunakan oil tersebut ke semua bagian pergerakan mikrotom. Ketiga, membuat lembar kendali pada saat setelah dilakukan perawatan, perbaikan atau perawatan rutin lainnya oleh laboran atau teknisi untuk menjamin mutu alat mikrotom dan keamanan kerja. Kemudian, membuat standar operasional prosedur menggunakan alat terkait. Kelima, menutup mikrotom jika tidak digunakan. Yang terakhir, melakukan pemeriksaan berkala minimal 1 tahun sekali oleh teknisi. Next. Selanjutnya ada kelebihan mikrotom, yaitu yang pertama, mikrotom memiliki tingkat presisi yang tinggi. Yang kedua, mikrotom memudahkan untuk pemotongan jaringan. Dan yang ketiga, mikrotom tersedia dalam berbagai jenis. Dan yang terakhir, mikrotom memudahkan untuk diagnosis dan penelitian. Next. Selanjutnya ada kekurangan mikrotom, yaitu yang pertama, harganya mahal. Yang kedua, perawatan mikrotom itu harus dilakukan dengan rutin. Yang ketiga, mikrotom memiliki risiko cedera yang cukup serius. Dan yang keempat, penggunaan mikrotom perlu keahlian dalam mengoperasikannya. Kemudian ada kalibrasi mikrotom, yaitu yang pertama, persiapan. Pastikan mikrotom bersih, pisaunya tajam, dan spesimen terpasang kuat. Yang kedua, atur ketebalan irisan, lakukan pemotongan uji, dan periksa hasilnya. Yang ketiga, pastikan spesimen bergerak sesuai pengaturan dan pisaunya sejajar. Yang keempat, atur sudut pisau agar potongan rata dan tidak robek. Yang terakhir, lakukan pemotongan beberapa kali. Jika sudah sesuai, alat siap digunakan. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Baik, selanjutnya ada kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, kesalahan dalam penyiapan sampel. Di sini ada jaringan yang tidak terfiksasi dengan baik, menyebabkan struktur menjadi rusak saat dipotong. Yang kedua, blok parafin tidak cukup keras atau terlalu lunak, sehingga irisan menjadi tidak rata atau robek. Yang ketiga, kesalahan dalam orientasi sampel mengakibatkan potongan yang tidak sesuai dengan kebutuhan analisis. Selanjutnya, kesalahan yang kedua yaitu pengaturan mikrotom yang tidak tepat. Pisau tidak cukup tajam menyebabkan irisan jaringan menjadi robek atau tidak merata. Sudut pisau tidak sesuai sehingga pemotongan menjadi sulit dan irisan tidak seragam. Ketebalan irisan tidak konsisten karena pengaturan mikrotom yang tidak akurat. Next. Kesalahan yang ketiga yaitu kesalahan saat pemotongan. Tekanan terlalu kuat saat memotong dapat menyebabkan distorsi atau robekan pada jaringan. Pisau tidak dibersihkan secara berkala sehingga terdapat residu yang mempengaruhi kualitas potongan. Yang ketiga, ada kecepatan pemotongan tidak stabil menghasilkan irisan yang tidak seragam. Kesalahan yang keempat yaitu kesalahan dalam penanganan irisan. Irisan jaringan menempel atau melipat karena tidak ditangani dengan hati-hati. Jaringan mengering sebelum dipindahkan ke kaca objek sehingga rentan pecah atau rusak. Dan yang terakhir, penyimpanan yang tidak benar menyebabkan perubahan struktur jaringan sebelum pewarnaan. Next. Review jurnal yang pertama berjudul Teknik Dasar Histologi pada ikan gurami Osporenus gurami. Berisi pemeriksaan ini dilakukan melalui pemeriksaan terhadap perubahan teknik histologi ikan antara dasar pada perubahan abnormal pada tingkat jaringan. Pemeriksaan ini hendaknya disertai dengan pengetahuan tentang gambaran histologi normal jaringan, respon jaringan terhadap etiologi dan patologi komparatif terhadap hewan-hewan kelas tinggi. Tujuan diadakannya studi ini adalah untuk mengetahui teknik dasar histologi pada ikan gurami. Teknik histologi ikan
Kesimpulannya, teknik histologi ikan antara dasar pada gurami antara lain fiksasi jaringan, pemilihan jaringan atau trimming, dehidrasi jaringan, pembuatan blok jaringan, pengirisan jaringan, pewarnaan jaringan, dan pengamatan jaringan. Next. Review jurnal yang kedua berjudul Perbedaan hasil pewarnaan hematoksilin eosin atau HE pada histologi koloni mencit atau musculus berdasarkan ketebalan potongan mikrotom 3,6 dan 9. Pembahasannya, penelitian ini menganalisis kualitas hasil preparat sediaan koloni mencit yang dilakukan pewarnaan hematoksilin eosin berdasarkan ketebalan pemotongan mikrotom 3 mikrometer, 6 dan 9. Jenis penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan desain penelitian true experimental post-test only control group design. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi preparat terbaca dan tidak terdapat gelembung dan kriteria eksklusi preparat pecah, mengkerut, atau melipat. Jumlah sampel preparat yang digunakan adalah sebanyak 27 preparat sediaan kolon mencit yang ditentukan dengan rumus Federer. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kualitas pewarnaan inti sel, sitoplasma, dan keseragaman warna preparat sediaan koloni mencit pada pewarnaan hematoksilin eosin atau HE berdasarkan ketebalan pemotongan mikrotom 3, 6, 9 yang terbaik adalah pada pemotongan 6, yaitu dengan rata-rata nilai inti sel 2,87, sitoplasma dengan nilai 2,88, dan keseragaman warna dengan nilai 3. Ketebalan pemotongan mikrotom yang terbaik untuk organ kolon mencit atau musculus adalah pemotongan 6. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.